Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri hari-hari yang sudah kita lalui oleh karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat ini sampai seterusnya Dia pasti menyertai kita selama-lamanya. Kita pujikan pujian penyembahan, tak sedetik pun Kau tinggalkan. Tak sedetik Kau tinggalkan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadi. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu.
Dan seringkali kita tidak melihat bahwa malaikat Allah menyertai kita. Roh Kudus menolong kita, menyelamatkan dari hal-hal yang kita tidak mengerti, menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Tuhan sudah meluputkan tanpa sepengetahuan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sehingga kalau sampai saat ini kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, sehat selamat, itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sebab firman Allah mengatakan tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia terus mengawasi saudara dan saya, menjaga, melindungi, memberkati, meluputkan, membebaskan kita, memberi kemenangan, memberikan jalan keluar untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sekarang kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan kita hayati, dengan penuh pengertian, dengan keyakinan bahwa tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Haleluya. kasih, sebab hanya Engkau yang bisa memuaskan batin roh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sucikan kami semua, kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Layakkan kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap hamba pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Hadirat kuasa Allah menjamah hati jiwa roh kami, membebaskan kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar tuntun dengan tangan kasih-Mu. Haleluya, Engkau berikan kekuatan, kemenangan, kebebasan untuk beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya.
meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan mengizinkan badai, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, kita tetap percaya pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita pegang janji firman-Nya. Dia tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Kami undang bangkit berdiri, kita pujikan. Dia tidak pernah gagal dan Dia tidak akan lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Haleluya. Marilah kita mungkin saat-saat hari ini kita lelah dengan menghadapi situasi yang sukar, tetapi percayalah, jika kita menyerahkan semuanya, seluruh beban kehidupan kita di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dia
jawaban dari setiap persoalan kita. Haleluya.
kerinduan. Tuhan, ini aku, bentuk aku sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Biarlah firman-Nya yang ditaburkan akan mengurapi setiap kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasai kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu, sehingga setiap jalan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau berkati kehidupannya, rumah tangganya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati segala kebutuhan kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau sucikan, kuduskan, firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa itu, hal yang akan ditaburkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjamah, mengubah, memberkati kami, menyucikan, menguduskan kami, meningkatkan kedewasaan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu dan anak didiknya. Engkau urapi pelayanan mereka, memberkati anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka boleh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua mereka, mengasihi guru mereka di sekolah. Terima kasih Bapak, juga mengasihi teman-teman di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kediaman kekal. Haleluya. KK, kediaman kekal. Haleluya. Kita akan belajar dari 2 Korintus 4 sama 2 Korintus 5. 2 Korintus 4 sama 2 Korintus 5 itu satu kesatuan. Ayatnya yang kita baca di 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Kediaman kekal, ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 13 Agustus 2023. Puji Tuhan juga kalau anak saya Hindu juga diberkati lagi. Sekarang ini sudah umur 31 ya, 892 31. Puji Tuhan. Juga anak Deon sekeluarga sudah kembali ke Sydney. Puji Tuhan. Kita belajar firman Tuhan saat ini 2 Korintus 5 ayat 1. Juga Tuhan sudah tolong kalau tadi malam Rindu sempat melekan ya sampai pagi, karena di belakang rumahnya itu mungkin ada yang bakar-bakar sampah mungkin ya. Jadi Rindu harus naik ke atas untuk nyemproti api yang terus nyala ya, mati nyala lagi. Kita terus berdoa, Tuhan terus melindungi kita. 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu. Berhenti ya, 3 kata dulu ya. Karena kami tahu. Penting ya. Haleluya. Sebab itu apa? Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Haleluya. Dengan firman itu, firman melindungi, firman bekerja, dan firman membuat kita tahu di sini bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi firman yang bekerja di dalam kita, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, jadi kita itu harus siap bongkar kemah ya. Itu harus siap. Kita semua harus senantiasa siap bongkar kemah. Karena kita akan segera mendiami kediaman kekal. Allah telah menyediakan, 3 kata lagi, ATM. Apa ATM? Allah telah menyediakan. Haleluya. Kita harus tahu benar-benar bahwa Allah itu telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Nah ini kita pakai sebagai judul. Biasanya judul itu saya ambil supaya terus kita ingat
apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kediaman kekal. Yang di bumi ini semuanya sementara, yang kelihatan itu sementara. Kita harus belajar melihat apa yang tidak kelihatan, itu semua ada di firman. Sebab itu baca firman, makan firman, baca firman, makan firman, baca firman, makan firman. Haleluya. Supaya kita bisa melihat yang kekal. Haleluya. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Kita lihat gambarnya, bagus ya. Nah, ini kita harus siap terus ya. 2 Korintus 4 dan 2 Korintus 5 ini 2 fatsal. 2 fatsal ini semuanya terus menerangkan bahwa kita itu punya harta rohani dalam bejana tanah. Ya, ini kediaman yang sementara ini bejana tanah. Kita punya harta rohani. Apa harta rohani kita? Di dalam Roma 5 ayat 5, dihafalkan ya, gampang. 5 ayat 5. Ini kan tangan ini 5 ya. Jadi gampang. Roma 5 ayat 5 itu harta rohani kita. Apa? Kasih Allah dan Roh Kudus. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Ke dalam bejana tanah kita itu harta, kita punya harta rohani dalam bejana tanah. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan, telah dicurahkan, telah dikaruniakan, dicurahkan limpah ya. Sampai Roma 5:17 kita itu limpah kasih karunia, limpah anugerah. Haleluya. Haleluya. Kita punya harta rohani dalam bejana tanah sehingga kita bisa melihat yang kekal. Bisa tahu bahwa kita itu punya kediaman kekal. Haleluya. Yaitu kediaman sorgawi, kediaman kekal, kediaman sorgawi. Haleluya. Sehingga kita tidak tawar hati ya. Sekalipun harus menghadapi maut, kita tidak tawar hati karena kita punya harta rohani dalam bejana tanah dan kita mempunyai kediaman sorgawi. Kalau di Alkitab situ judul perikopnya itu kan jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut ya. Kalau di sini dikatakan kediaman sorgawi kita. Jadi kita punya harta rohani dalam bejana tanah, kita punya kediaman sorgawi. Sampai berikutnya kita lihat berikutnya bawahnya apa, di situ dikatakan pelayanan pendamaian. Nah, sementara kita sekarang di dunia ini tugas kita apa? Tugas kita adalah pelayanan pendamaian. Dimanapun kita berada kita harus membawa amanah ya. Jadi pribadi yang amanah, bisa dipercaya, kemana-mana membawa amanah, ketentraman, keamanan, kedamaian, kekuatan. Haleluya, haleluya. Saya sama Bapak Gembala hari-hari ini keliling dari desa ke desa ya, ke Buncitan, ke PP, siapa yang tahu Buncitan ya? Desa Buncitan, desa PP, juga ke ke Semambung, ke Kalanganyar, ke Tambak Wedi, ngerti ya kira-kira untuk apa ya? Mungkin secara biasa kelihatannya mancing ya, tapi kalau kita punya misi jauh ke depan, kita membawa amanah, jadi pribadi yang amanah. Haleluya. Kemarin saya lihat urutannya desa ke desa dari sini ya, dari Tropodo, Pabean, Sedati Agung, Betro ya, Betro rumahnya Mbak Win ya. Haleluya. Kita bawa damai. Ini pelayanan pendamaian.
Kita sudah baca tadi ayat 1. Kita lihat berikutnya ayat 2. 2 Korintus 5 ayat 2 dulu ya. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Allah telah menyediakan, Allah telah mempersiapkan untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh. Haleluya. Ini Allah kita. Allah telah menyediakan, Allah telah mengaruniakan. Haleluya. Kepada kita mengaruniakan roh, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Telah disediakan. Haleluya. Dari awal kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan seluruhnya, kemudian baru menciptakan manusia. Sudah lengkap semuanya. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itu Allah telah menyediakan, Allah telah mengaruniakan. Kata telah itu penting. Dan kata-kata yang ke-6 dikatakan apa? Sudah selesai. Matius 5:17 mengatakan juga sudah selesai. Dan kita hanya tinggal berdiri teguh di dalam kasih karunia. Cuman itu tugas kita. Kalau kita berdiri teguh di dalam kasih karunia, kemana-mana kita membawa amanah, membawa damai. Kemana-mana kita jadi pribadi yang amanah, pribadi yang bisa dipercaya, membawa misi Kristus. Haleluya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ini tandanya. Haleluya. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya. Kata percaya itu satu kata yang mempunyai kuasa. Kita bisa menerima kasih karunia itu saat kita bersyukur. Jadi kalau saat kita mengeluh, ngersulo, itu seperti orang yang menutup diri dari kasih karunia. Sebab itu kita sudah mempelajari thankfulness itu berulang-ulang ya, bersyukur. Kuncinya itu di bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 16 dan 17-nya bilang bersukacita berdoa. Itu terus ya. Jadi 3 ini terus jadi satu. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Orang yang bersyukur itu bersukacita dan dia bisa berdoa. Tapi saat dia doa hanya mengeluh itu bukan doa ya, itu keluhan. Berdoa itu menaikkan firman Allah sebagai doa kita. Bukan karena melihat, percaya. Percaya kerja kuasa Allah. Masih ingat ayatnya Kolose 2 ayat 7 dan 12. Itu percaya. Percaya kerja kuasa Allah. Percaya kasih karunia. Jadi saat ini apapun yang kita hadapi, jangan dipikir sendiri, jangan ditanggung sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang. Kuknya Tuhan itu apa? Bahasanya kuk, tapi kuknya Tuhan itu adalah kasih karunia. Haleluya. Pikulah kuk yang kupasang.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Ini jadi satu. Pikulah dan belajarlah. Saat memikul itu kita harus belajar, itu kuncinya. Kalau kita cuma memikul tidak mau belajar, isinya ngomongnya apa? Aduh, hidup ini kok berat, kok saya harus menderita terus, tidak selesai-selesai. Isinya ngeluh. Tapi saat kita memikul kuk dan belajar pada firman, pada Tuhan, pada firman, kita tahu bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Apa? Enak, ringan, tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4 sampai nanti masuk 1 Yohanes 5 ayat 18, itu kita jadi pribadi yang amanah, tidak terjamah oleh kuasa kegelapan. Haleluya, haleluya. Jadi pribadi yang penuh kuasa. Perkataan, perbuatan, hati, pikiran, angan-angan itu terus jadi orang yang berbudi luhur, merancang hal-hal yang luhur dan selalu bertindak luhur. Itu terus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesaya 32 ayat 8. Haleluya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ini ya, lebih suka. Jadi tidak bingung ya. Saat kita harus menghadapi bongkar kemah, kita tidak bingung ya. Ini perhatikan, saat seseorang mau bongkar kemah, itu yang dihadapi apa? Kebingungan atau ketenangan? Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kita bisa tenang. Dia memberi ketenangan. Tidak nabiak sana, nabiak sini ya. Jadi kalau mengalami sesuatu, kita bisa tahu, oh ini saatnya bongkar kemah. Kita bisa tahu. Dan kita bisa tenang menghadapinya, tidak bingung ya. Haleluya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini yang penting. Terus yang kita usahakan itu terus berkenan kepadanya. Saat kita ngomong berkenan, yang keluar apa? Ingat apa? Kalau berkenan itu bicara tentang iman, itu berkenan ya. Setiap ketemu berkenan itu iman. Kalau ketemu kata baik itu Roh Kudus ya. Kalau ketemu kata benar itu firman. Jadi 3 ini. Firman, Roh Kudus, iman. Firman terus kita baca, terus Roh Kudus terus bekerja dan kita hidup oleh iman ya. Sebab kita semua perhatikan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi perhatikan, keselamatan itu anugerah. Dan saat kita sudah menerima keselamatan, kita akan menjalani hidup dalam keselamatan, mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12 itu artinya menjalani hidup dalam anugerah. Dan sampai masuk ayat 13 kita tahu bahwa kasih karunia itu bekerja di dalam kita. Filipi 1 ayat 11 mengatakan kita mempunyai hidup yang penuh buah kebenaran. Itu buah keselamatan. Dan saat kita penuh buah kebenaran, kalau kita hidup sembarangan, itu kita harus bertanggung jawab. Haleluya. Jadi kita harus menghargai karunia itu. Kita lihat seperti kehidupan siapa? Esau dan Yakub. Bagaimana Yakub itu menghargai kasih karunia, tetapi Esau itu menganggap ringan kasih karunia. Haleluya. Mari kita terus hidup menghargai kasih karunia, sehingga kita bisa terus hidup itu PP ya. Pelayanan,
pendamaian. Itu penting ya. Jadi ada enggak orang Kristen yang nganggur? Enggak ada ya. Orang Kristen itu semua punya pekerjaan. Apa pekerjaanmu? Pelayanan pendamaian. Kemana-mana itu membawa pelayanan pendamaian. Cara kita berjalan, naik kendaraan dan lain sebagainya itu membawa pendamaian, membawa misi Kristus dalam hidup kita. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang ya. Ini kita harus terus mempunyai nasihat yang benar ya. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Ini manusia sering salah ya. Yang dimegahkan itu hal-hal lahiriah. Itu semua akan berlalu ya. Haleluya. Kita harus bisa melihat yang kekal. Kalau kita bisa melihat yang kekal, tidak ada itu yang namanya iri hati, mangkal dan lain sebagainya, itu tidak ada. Karena kita bisa melihat yang kekal, sebab ini isi hidup kita itu dengan harta rohani sampai limpah. Haleluya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Lah ini, dikuasai kasih Kristus. Apapun yang kita perbuat dengan dikuasai kasih Kristus. Mungkin harus menegur orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi semua saat itu kita lakukan dengan cara dikuasai kasih Kristus. Jadi orang tua, sebagai orang tua, kalau anaknya salah ya harus ditegur ya. Mungkin suami istri saling mengingatkan, kalau perlu ditegur, kalau berbuat dosa ya perlu ditegur. Tapi harus dikuasai kasih Kristus ya. Haleluya. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita hidup ini hidup untuk Allah. Allah itu firman, firman itu roh. Haleluya. Hidup dengan iman. Jadi setiap detik kehidupan kita harus melangkah dalam rencana Allah, menikmati setiap detik kehidupan, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu tugas kita. Haleluya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, aku hidup untuk Dia, hidup dengan iman, berjalan dalam anugerah. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan sekarang tugas kita juga membawa setiap orang yang kita jumpai untuk berdamai dengan Allah. Kita sendiri sudah didamaikan.
dan yang telah mempercayakan. Lah ini pribadi yang amanah, dipercayakan. Kita dipercayai pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan. Kita menerima amanat agung, kita sebagai pribadi yang amanah. Saat Tuhan memerintahkan, Tuhan juga memberikan perlengkapannya. Allah telah menyediakan, Allah telah mengaruniakan. Haleluya, itu perintah Allah. Jadi kami ini adalah apa? Kami semua ini adalah apa? Utusan-utusan Kristus, duta Kristus. Saya sering bilang kalau duta Amerika ke Indonesia harus membawa nama Amerika dan dia dilindungi, dilengkapi semuanya. Terlebih kita sebagai duta Kristus, kita diutus ke dunia ini untuk membawa Kristus kepada dunia. Dan yang lainnya Allah telah menyediakan, Allah telah mengaruniakan rohnya itu, harta rohani dalam bejana tanah, kemuliaannya. Haleluya. Jadi yang namanya mulia itu bukan kaya, sehat dan lain-lain sebagainya, bukan itu. Yang namanya mulia itu membawa Kristus kepada dunia, kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini tugas kita. Kemana-mana kita pergi, hidup kita itu bisa berkata seperti itu, meskipun tidak terucap di mulut, tapi hidup ini bisa mengatakan seperti bunyi hidupnya ya. Bunyinya itu apa? Ini bunyinya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita sendiri bisa berdamai dengan semua orang. Kalau seseorang tidak bisa berdamai dengan sesama, mustahil dia sudah didamaikan dengan Allah. Tandanya orang yang sudah didamaikan dengan Allah, dia itu bisa berdamai dengan sesama. Itu tandanya. Sekarang kita berhenti sejenak, kita periksa hidup kita. Apakah kita masih punya nggak enak, ganjel dan sebagainya, atau kita itu bisa berdamai dengan sesama? Ya, hari-hari ini saat saya keliling dari desa ke desa ya, waktu saya akan pergi, saya harus nunggu akan ada tamu mau datang. Saya di luar ya. Kalau saya berdiri di luar, tidak boleh hanya berdiri biasa. Kita harus nanti Tuhan akan temukan dengan orang-orang yang akan menerima damai sejahtera yang kita miliki ya. Jadi saya sempat ngomong-ngomong sama Bu Rusin, karena saya sempat ketemu dengan tetangganya Bu Rusin yang jual sayur ya, berhenti di sebelah, saya berdiri di sebelah. Saya sendiri nggak masak kan. Kalau ada orang jual sayur, kalau nggak masak yang dibeli kira-kira apa? Wong saya nggak masak ya, saya catering ya. Apa ya yang dibeli ya? Kentang ya. Karena kentang bisa digodok dimakan ya. Kentang aja Bu ya, bisa digodok. Terus ibunya bilang, ini saya habis panen timun yang kecil-kecil itu ya. Ya, timun bisa ya, timun bisa dimakan ya. Camba Bu, kalau camba saya belum mboten masak ya. Timun mawon ya, timun bisa ya. Bapak Gembala ngomong, lah wong kentang sama timun sak gini ini mau mbok kejapa. Oh dibuat apa kentang sama timun ini ya? Ya kentang digodok, timun juga digodok jadi bendoyo ya. Ya kerai katanya suami saya, ya timun juga bisa kok ya digodok jadi bendoyo ya. Nanti mungkin kalau anak-anak mau kentang apa timun ya, jemaat kalau mau ada ini kentang sama timun, saya panen kentang sama panen timun ya. Haleluya. Tapi bukan karena kentang dan timunnya itu, nangkep ya maksud saya, apa yang kita bisa bagikan. Haleluya. Saat itu ibunya tidak jadi jalan keliling ya. Jadinya jadi cerita sama saya ya. Jadi cerita semua. Ya, saya dengar, saya berdoa.
sabar terus Bu, kuat terus. Mungkin kita tidak memberitakan Yesus gitu enggak, tapi apakah kita jadi pribadi yang amanah? Dan saat itu ibu itu mungkin berdiam dan tidak selesai sampai di situ, sudah ibunya jalan lagi, nggih, suwun nggih Bu, kula berangkat malih nggih, atus-atus Bu, lang laris, lang istirahat. Saya teruskan dengan doa. Doa. Itu pelayanan pendamaian, doa. Tuhan tolong. Wajahnya kan masih ingat kan? Wajahnya kan masih terekam kan? Doa. Dan suatu saat nanti Tuhan sendiri yang terus bekerja, Roh Firman yang bekerja. Jadi seperti ini, terus berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Kristus kita bersaudara. Tidak hanya bersaudara, kita bisa bersaudara karena kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita semua di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Ini kita adalah sudah dibenarkan. Di sini dikatakan kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan. Kita bisa melangkahkan kaki ke rumah ibadah itu karena korban Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Dan Kristus terus saat ini mendoakan kita. Ibrani 7:25. Waktunya mau habis, mulai jalan nak. Kita mulai jalan sekarang, kita masuk Yohanes 7:17. In His will, ya. Orang yang terus bisa menerima kediaman kekal, dia terus bisa berjalan dalam kehendak Allah. Terus bisa menggenapkan kehendak Allah. Yohanes 7:17. Perhatikan gambar-gambarnya ya, ini sudah dipilihkan, tidak asal milih ini ya, Vindo. Ini sudah dengan pimpinan Roh Kudus. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, kuncinya di kata mau. Seseorang kalau terus berkata, aduh aku bingung, aku tidak tahu apa kehendak Allah. Dia tidak tahu karena dia tidak mau, ya. Orang yang mau melakukan kehendaknya, mau melakukan kehendak Allah, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata kata dari diriku sendiri. Ini bahasa gampangnya itu, orang yang mau melakukan kehendak Allah, dia akan tahu kehendak Allah. Jadi tidak bingung. Ada orang yang bingung, aku tidak tahu harus beribadah di mana. Semuanya tidak tahu. Aku harus tidak tahu ya. Haleluya. Kita harus terus menggenapkan kehendak Allah. Orang yang sudah tidak mempunyai rencana dalam dirinya sendiri, tetapi hanya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Mau tahu. Orang yang mau, dia akan tahu. Kejadian 24 ayat 58. Waktu Ribkah ditanya mau ikut orang ini, dia hanya menjawab satu kata apa? Mau, ya. Itu mau dipimpin Roh Kudus di ayat 49-nya. Kejadian 24 ayat 49. Itu dia ditanya, katakan ya apa tidak. Kalau ya, aku bisa tahu harus apa. Jadi kita harus mau dipimpin. Kejadian 24:49 itu sama dengan Lukas 24:49. Kita diperlengkapi dengan kuasa yang dari Allah, kuasa Roh Kudus, dipimpin. Haleluya. Lanjut nak. Orang yang terus dalam kehendaknya, tadi kediaman kekal, dan terus dalam kehendaknya, akhirnya no more pain. Tidak ada lagi kesakitan dan lain sebagainya. Kita dipimpin, digembalakan, masuk kandang penggembalaan terakhir di mana? Yerusalem baru. Itu kandang penggembalaan terakhir. Perhatikan angkanya. Yohanes 7:17. Ini sekarang kita masuk Wahyu 7:17. Yohanes ini yang nulis Yohanes, Wahyu ini yang nulis juga Yohanes. Perhatikan angka 7:17. Kalau kita memperhatikan angka 7:17, yang keluar apa? Yeremia juga 17:7-8. Berharap sama manusia, berharap sama Allah, jangan berharap sama manusia.
Itu Yeremia 17 ayat 7. Menaruh harap sepenuhnya pada Allah. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun. Digembalakan itu dituntun, akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kalau di dunia ini banyak penderitaan, itu memang perjalanan kita belum selesai. Kita sedang digembalakan dan dituntun. Bu Hendri kok sampai sekarang masih menderita, berarti prosesnya masih dalam proses ya. Tenang aja, semuanya akan berakhir. Kita bisa melihat akhirnya di Wahyu 19 ayat 8. Itu akhirnya perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Ini Bapak Sam ini juga ibadah di GPT ya, itu tentang kabar mempelai ya, perjamuan kawin anak domba, puji Tuhan. Saya dulu juga kecil digembalakan di GPT, itu terus ditekankan. Sebab itu perhatikan kehidupan nikah itu terus, itu menggambarkan Kristus dan jemaat. Karena dia sudah memberikan, lanjutnya Matius 1:21, eternal life, hidup yang kekal. Disediakan kediaman kekal karena kita sudah diberi hidup yang kekal. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Apa artinya Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu pelepas dosa. Yesus, haleluya. Untuk selanjutnya kita menerima hidup yang kekal. Matius 1:21 jalan ya, 22, 23. Apa 23? Disertai. Immanuel, disertai. Apa artinya disertai? Kejadian 39:21 menjelaskan arti disertai. Disertai itu kita menerima kelimpahan kasih setia. Itu disertai. Disertai, kalau Allah menyertai tidak menyertai biasa cuman menyertai gitu, tidak. Saat kita disertai itu kita terima kelimpahan kasih setia, kasih karunia. Haleluya. Ayat 21 di Kejadian 50 ayat 21. Ayat 21 juga, di situ tandanya orang yang disertai, dilimpahi kasih setia. Perkataannya itu menghiburkan dan menenangkan. Gabung semua. Nanti kalau yang sulit mengikuti, nanti kalau rekaman YouTube sudah keluar bisa diulangi lagi pelan-pelan. Haleluya. Karena di ayat 20-nya, Kejadian 5:20 ayat 20, itu dijelaskan bahwa apapun yang dirancang manusia mau mencelakai kita, Tuhan tetap menjadikan untuk kebaikan kita. Mulai di Ulangan sudah dibicarakan, Ulangan 8 ayat 16, direndahkannya hati kita, diberinya kita makan manna, firman. Orang bisa rendah hati kalau makan firman. Orang yang tidak mau makan firman, orang itu orang yang sombong. Dan orang sombong itu dibenci Tuhan. Makan, kita harus rendah hati, harus belajar. Di sini ada semua. Belajar bersyukur itu dari firman. Mazmur 119 ayat 7, saat kita belajar firman, itu kita dibentuk jadi pribadi yang amanah, rendah hati, bisa dipercaya kemana-mana, membawa damai, bisa jadi domba di antara serigala, tidak bingung dengan keperluan sendiri, tidak bingung bawa pundi-pundi dan sebagainya, membawa damai sejati. Haleluya. Terus membawa terus berkat kepada siapapun yang kita jumpai. Haleluya. Terus tandanya lagi kita bisa sabar menunggu waktu Allah. Ini tadi sudah kita bahas bentar ya, Ulangan 8:16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Dulu nenek moyang kita ngomong, apa ini roti putih-putih? Itu mana ya. Firman, banyak orang yang bilang, apa firman? Buat apa baca firman? Apa hasilnya baca firman? Baca. Firman itu membentuk kita. 2 Timotius 3 ayat 16 memperlengkapi kita, membentuk kita. Haleluya. Mulai ayat 15 ayat 16 ya. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Dicobai bukan dicobai dalam arti apa? Kita itu diproses ya.
hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ini orang yang sabar menunggu waktu Allah. Kok belum selesai Bu Hendy? Ya sabar. Selanjutnya kita akan tahu bahwa Tuhan itu hanya berbuat baik. Yakobus 1 ayat 17, pemberian baik, anugerah sempurna itu dari Tuhan. Kita bisa tenang memakai cara Allah. Jangan pakai cara diri sendiri. Sabar tadi itu tekun, kita bisa tenang, nanti kita bisa teduh. 3T. Tekun, tenang, dan teduh. Tekun itu sabar menunggu waktu Allah, tenang itu memakai cara Allah, teduh itu nanti kita terakhir dia mendengar suara Allah. Apa dia mendengar suara Allah? Baca firman. Baca firman itu diam mendengar suara Allah. Masuk tenang dulu ya, tenang memakai cara Allah. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Gambarnya bagus-bagus ya. Kita di bumi itu bisa seperti di sorga ya. Haleluya. Kemana-mana itu terus jadi enak ya, seperti di sorga. Jadilah kehendakmu. Nggak ngotot minta kehendaknya yang sendiri, ngatur Tuhan. Kita harus tenang memakai cara Allah dan bisa diam mendengar suara Allah. Itu teduh. Tekun itu sabar menunggu waktu Allah, tenang memakai cara Allah. Teduh itu diam mendengar suara Allah. Jangan suara diri kita sendiri. Aduh masalahku macam-macam. Kita bisa teduh ya. Tekun, tenang, dan teduh. 3T, karena kita punya kediaman kekal. Kakak. Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Caranya supaya tidak hanyut, kalau kapal pakai jangkar ya Pak Herdi ya, pakai jangkar. Itu jangkar pengharapan kita itu firman di Ibrani 6 ayat 19, kita labuhkan sampai ke belakang tabir, itu ke tabut perjanjian. Kita terus, caranya itu kita lihat cara mendengar ya. Mendengar siapapun ya. Waktu saya harus berdiri di depan, saat mendengar, kita mendengar terus berdoa ya. Berdoa, mendengar, terutama mendengar firman. Seseorang yang tidak bisa mendengar sesama, jangan bilang dia bisa mendengar firman. Orang yang bisa mendengar firman, tandanya dia juga bisa mendengar sesama dengan baik. Semua itu berhubungan ya. Karena itu harus lebih teliti. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita jangan bingung dengan keadaan dunia, karena kita sudah punya kediaman kekal. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulannya. Ingat ya, gak usah sedih apapun yang kita hadapi ya. Kita sudah punya kediaman kekal. Siap bongkar kemah, gak usah bingung saat bongkar kemah. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Allah ya. Tempat kediaman yang kekal. Ini jangan sampai kita lupa ya. Rebut masalah dunia yang fana, lupa yang kekal ya. Jadi Khotbah 3 ayat 11 dikatakan kediaman hal-hal yang kekal itu sudah ditaruh di hati kita masing-masing ya. Cuma seringkali kurang kita perhatikan ya. Jadi kekekalan itu Tuhan taruh pada kita semua. Kamu bakal masuk dalam hidup kekal. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Itu ada ayatnya ya. Jadi Tuhan tidak kepingin kita itu tidak selamat. Tuhan tidak kepingin isi dunia ini masuk neraka semua ya. Jadi manusia itu harus ya, tadi meresponi ya, mencari yang kekal ya, mengusahakan yang kekal
ngejar terus ya. Haleluya. Jangan sampai yang kekal itu terlewatkan ya. Haleluya. Biarlah firman Allah yang cukup dalam kita bisa mengerti ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 tadi ya, Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman yang kekal. Nah, kita kerjakan nanti terakhirnya ya. Itu stasiun terakhir, jangan sampai ke neraka tapi yang ke surga yang kekal ya. Puji nama Tuhan. Memang kalau orang tidak sedia tiap hari tiap saat ya, tahu-tahu mati mendadak, waduh itu bahaya sekali ya. Yang namanya maut itu akan mengancam ya. Orang enak-enak seger-seger ya, tahu-tahu aduh sakit terus mau mati aku ya. Kalau kita sudah siap, kediaman yang sementara ini ya, memang dibongkar ya. Jadi dunia ini dibongkar, kita dapat kediaman yang kekal di sorga. Tubuh ini juga dibongkar, dapat tubuh yang mulia yang kekal ya. 2 hal ya. Jadi dunia ini dibongkar, tubuh kita ini juga dibongkar. Tuhan sudah siapkan tubuh yang baru, rumah yang baru di sorga. Puji nama Tuhan. Allah itu luar biasa ya. Rancangan Allah itu luar biasa ya. Tapi soal itu tadi dikatakan baca supaya ngerti, baca ya. Kalau kita baca terus berulang-ulang ya, nanti kalau ada dengar ayat apa, oh kira-kira ayat ini di sini ya, kita tahu sudah ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Allah menjadi berkat buat kita semua ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih Engkau masih memberi lagi kami kesempatan untuk beribadah, untuk mendengar firman, untuk merenungkan firman, dan mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam kekekalan. Sebab kedatangan-Mu tidak diperpanjang tetapi dipersingkat. Sebab itu Tuhan, kami semua umat-Mu Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, Engkau mengingatkan senantiasa supaya kami siap sedia setiap saat. Haleluya. Damai dengan Allah, damai dengan sesama manusia. Sehingga kami pulang ke rumah Bapa di sorga, kami dilayakkan untuk masuk ke tempat kediaman yang kekal. Sebab kami tidak punya musuh dengan manusia, juga tidak bermusuhan dengan Allah. Hidup dalam kesucian, kekudusan, keadilan, kebenaran. Sehingga kami boleh dilayakkan tinggal dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, bimbing kami terus Tuhan, untuk berada di jalur yang benar. Saat kami menghadapi yang sulit, yang sukar, tantangan, rintangan, hinaan, fitnaan, hal-hal yang tidak enak, kami terus, haleluya, bersyukur, dan kami terus hidup di dalam takut akan Allah dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami tiap hari semakin tidak berdosa kepada manusia, juga kepada Allah. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan, topang kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berikan roh kepada kami semua untuk suka baca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan cinta Tuhan melakukan seluruh kehendak Allah. Kami yakin dan percaya kehidupan kami di dunia ini akan Engkau pelihara sampai di surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, mereka yang dalam keadaan sakit ataupun ada masalah, persoalan, Tuhan lawat mereka satu persatu Tuhan. Tuhan kasihani mereka satu persatu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Engkau bukakan, yang mengalami kesulitan, kesukaran dalam keuangan dan sebagainya, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Lewat firman Allah yang mereka miliki, biarlah mereka baca, mereka merenungkan, dan mereka melakukan kehendak Allah, sehingga semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga besar kami, berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau jamah keluarga besar yang belum mau bertobat, yang belum mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, pakai kami Tuhan
menjadi domba-domba di tengah serigala, di tengah dunia ini, untuk menyelamatkan khususnya keluarga besar kami dan orang yang Kau bebankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau jamah mereka, Kau ubah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu yang besar. Sebab kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada barang mustahil bagi Allah, tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya, sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kami untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.